Kita lanjutkan dialog langsung ke Prof. Suparji. Prof, kalau Barreskrim meminta atau memanggil Roy Suryo, Rismon dengan posisi sebagai saksi ahli, apakah ini ada dasar hukumnya? Ya, pertama yang dihadirkan konteksnya adalah keterangan ahli ya, bukan saksi ahli. Oke, karena tugasnya adalah menerangkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, semua perkara menjadi terang dan benderang. Dan yang kedua, bahwa ketika dalam gelar perkara nanti bermaksud menghadirkan ahli, tentunya bagaimana ahli tadi itu dihadirkan terhadap misalnya orang-orang, pakar-pakar yang betul-betul memiliki keahlian, memiliki kompetensi, dan memiliki independensi. Yang penting adalah bahwa jangan sampai seorang ahli itu hadir mengajukan dirinya sebagai kebenaran dan melalui pembenaran. Tetapi apa yang disampaikan jelas dan clear bahwa batu ujinya adalah misalnya teori, norma, aturan, asas hukum yang berlaku. Jadi bahwa ahli membantu menerangkan apa yang ada dalam keilmuan dan ada dalam pengetahuan. Dengan demikian harapannya melalui gelar perkara nanti itu perkara menjadi terang benderang. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Wasidik misalnya, atau kemudian Barreskrim dalam hal ini maksud saya, itu melakukan gelar perkara, melakukan evaluasi atas hasil yang telah disimpulkan pada waktu itu bahwa mengatakan ijazahnya adalah identik, kan gitu. Sehingga pada waktu itu menimbulkan polemik, belum tentu itu adalah identik, kemudian asli, otentik kan sesuatu yang berbeda. Bahwa kemudian identik itu ya memang mungkin identik. Karena misalnya dibandingkan dengan yang sejalan, yang sama kan gitu. Maka ketika pada waktu itu masih menimbulkan berbagai macam kekhawatiran atau kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan, maka kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Barreskrim untuk melakukan gelar perkara. Persoalannya adalah apakah nanti hasil ini kemudian mengakhiri semuanya itu. Maka supaya bisa mengakhiri, bisa membantu buat terang benderang perkara, apa siapapun yang kemudian diminta diajukan, maka lebih baik diakomodir. Jadi kita mengakomodir, saya kira dalam rangka untuk supaya kemudian tidak menimbulkan lagi persoalan di kemudian hari. Meskipun juga tidak menjamin hasil dari gelar nanti itu memastikan bahwa selesai perkaranya. Tetapi memang ini sebagai satu langkah maju yang memang kita dorong, kita support supaya Barreskrim mengikuti supaya kemudian menjadi lebih jelas tentang perkara ini gitu. Bagaimana kemudian kalau keterangan ahli ini akan bersifat netral kalau ternyata ahlinya sendiri dari sisi pelapor? Ya, bahwa memang pelapor, kadang terlapor bisa mengajukan ahli. Tetapi kan kemudian penyidik misalnya atau pimpinan gelar punya penilaian kan, punya independensi kan gitu. Batu ujinya apa? Apakah yang disampaikan itu berdasarkan hanya intuisi sendiri, hanya imajinasi sendiri, atau subjektivitas sendiri. Tetapi kalau kemudian dasarnya ada teorinya, ada asasnya, ada normanya, ada filsafatnya, maka itulah kemudian batu uji. Itulah kemudian kadangkala yang menjadi persoalan di dunia hukum kita. Bahwa satu persoalan bisa menghasilkan perbedaan pandangan. Karena perbedaan sudut pandang itulah yang kemudian tidak boleh kadang-kadang ada salah paham karena pahamnya yang salah. Maka untuk itu supaya tidak terjadi salah paham menggunakan paham yang benar. Maka meskipun ya itu adalah konflik kepentingan, tetapi selama kemudian apa yang disampaikan adalah betul-betul independen, pahamnya adalah benar dan batu ujinya adalah objektif, maka bisa diterima. Yang kemudian yang jadi masalah adalah ketika apa yang disampaikan hanya subjektif kepentingannya sendiri tanpa kemudian dasar-dasar yang objektif. Itu yang tidak boleh terjadi gitu. Saya mau minta tanggapan Mbak Rifai kalau tadi tidak sepakat sebenarnya dengan gelar perkara khusus ini, tapi menurut Prof. Suparji patut diapresiasi karena ini mungkin akan menyelesaikan polemik di masyarakat. Tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kami menghargai kebijakan Polri untuk membuka ini melakukan gelar ya. Kami tetap menghargai ini sebagai bentuk transparansi ya, objektivitas. Tapi memang persoalannya adalah waktu kami lihat di berita, tapi ini juga kami nggak tahu apakah benar atau tidak, ada penjelasan Karo Humas yang menyatakan akan menghadirkan sebagai ahli. Loh, ini yang kami keberatan. Ini mungkin lebih gampang gini, mungkin biar pemirsa paham. Di Polda kemarin kita bahas soal 7 ahli. Dihadirkan oleh Polda. Sudah selesai diperiksa, multidisiplin ilmu. Pertanyaannya, ada nggak dari satu mereka yang koran-koran media? Tidak ada. Ahli yang benar itu dia memeriksa, nanti jelaskan pada hakim. Ini kan belum apa-apa sudah bicara sana, bicara sini. Apa yang mau begitu? Nanti lama-lama Pak Betor juga diajarikan ahli gitu ya. Ahli komik misalnya gitu kan. Ya kembali lagi, ini saya dukung proses penegakan hukum, tapi kita harus jaga betul kawal objektif dan sesuai hukum acara. Kami hanya minta di situ kok. Tapi kan mungkin juga kor-kor itu salah satu bentuk bahwa yang menunjukkan bahwa
Mungkin beliau aja ahli begitu. Ya, sebagai contoh ya, saya nggak mau debat kusir ya. Tapi sebagai contoh 7 ahli yang diperiksa Polda, 1 orang pun tidak yang bicara di media. Itu yang kami respect ya. Dan betul-betul bicara objek penelitian, jangan lari kemana-mana. Oke. Ya, tapi kembali lagi, kita semua sepakat ijazah ini analog loh. Apa benar orang digital mau meriksa ini gitu? Ya, kembali lagi, ilmu pengetahuan juga ada batasan-batasannya, ada teorinya, ada filosofinya gitu ya. Mas Ahmad, Lebih kurang itu kalau kami. objeknya analog. Sementara Mudah-mudahan Pak Suryo saat- ini kan digital, ahli digital. Forensik. Ya, mudah-mudahan saat gelar perkara khusus itu, ijazah yang analog tadi ditunjukkan. Semua bisa melihat dulu, baru dilakukan gelar. Sehingga semua bisa menyampaikan pandangan tentang proses-proses sudah dilalui, hasil-hasil yang disimpulkan dari proses prosedur, tanggapan-tanggapan pihak-pihak yang ada otoritas dalam proses penyelidikan dan kemudian akhirnya dihentikan, termasuk pandangan ahli. Dan perlu dicatat, Roy Suryo dan Rismon Hasyolan itu masuk bukan ketika kita mendapatkan undangan untuk gelar perkara khusus baru kita sodorkan, tidak. Jadi sejak awal nih ya, 9 Desember 2024 laporan itu masuk ke Bareskrim. Kemudian setelah peristiwa April 14-15 April di Solo, Jogja, dikirimlah berkas bukti-bukti tambahan dan di dalamnya memuat permintaan agar ada ahli dari pelapor yang bisa diperiksa. Nah, diantaranya adalah Roy Suryo dan Rismon Hasyolan. Tanggal 26 Juni 2025 lalu itulah pertama kali permintaan gelar perkara khusus dan sudah pula melampirkan 2 orang ini yang sebelumnya juga sudah masuk. Nah, terakhir ketika diundang hanya Egy Sujana, wajar dong kami bertanya untuk mengingatkan bahwa surat kami yang lalu sudah ada ahli ini loh, dan kami tambahkan kalau bisa karena asasnya itu kan yang dipersoalkan adalah transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dan menurut kami agar ada transparansi dan akuntabilitas harus ada pihak-pihak lain. Maka kami usulkan juga Komnas HAM untuk dilibatkan, DPR RI untuk dilibatkan. Dan kami tidak tahu apa Komnas HAM DPR juga diundang. Nah, kami serahkan sepenuhnya kepada Bareskrim. Nah, kesimpulan kami adalah begini. Terlepas ini adalah sesuatu yang mungkin bagi para pihak ada yang setuju atau tidak, ya ini sudah terjadi maka kita ikuti. Yang kedua, terlepas bahwa pihak-pihak dilibatkan ada yang setuju ada tidak, tapi ternyata Bareskrim sudah mengambil kesimpulan kepada kami, mengundang kami sekaligus bisa ya membawa pihak-pihak yang dirasa bisa membantu dalam proses itu. Nah, karena itulah kami akan rapat untuk menentukan siapa saja dari pihak-pihak kami yang akan kami bawa agar apa? Kami juga punya kepentingan agar perkara ini bersifat komprehensif gitu loh. Agar tidak ada nut-nut itu yang belum terjawab. Maksud saya begini, kalau nut-nut itu belum terjawab, akhirnya kan masyarakat ya wajar. Kenapa itu tidak dituntaskan? Dan kemudian, dulu kan saya sempat katakan, kita kan nggak mungkin menerima hasil dari sebuah proses yang kita tidak dilibatkan. Masyarakat kan butuh itu. Nah, hari ini masyarakat memang tidak semuanya bisa ikut ya. Tapi setidaknya ketika ada pengadu dalam TPUA juga timnya bisa ikut kan setidaknya, oh representasi masyarakat diwakili pihak-pihak ini, ketika ada pihak-pihak ini, oh berarti itu ada transparansi. Jadi saya kira begitu konteksnya begitu. Kalau Prof. Suparji sendiri melihatnya bagaimana? Ya, saya kira memang transparansi itu menjadi sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum kan. Yang penting adalah bagaimana kita sama-sama menghargai proses hukum yang berjalan kan gitu. Melihat suatu persoalan kan harus komprehensif, aspek substansi, prosedur dan kewenangan kan gitu. Niat yang baik dengan cara yang baik dan oleh orang yang baik-baik juga gitu. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Bareskrim sekali lagi adalah bagian dari menciptakan transparansi, menciptakan akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum. Karena itulah proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga harapannya adalah kemudian polemik yang kemudian kurang produktif menjadi lebih kondusif buat bangsa dan negara ini. Dan kemudian kalaupun pada akhirnya ya, yang diusulkan tadi dipanggil, diundang, saya kira juga tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana penyidik atau pemimpin gelar pada waktu itu nanti, itu adalah betul-betul bisa memberikan ya sandaran-sandaran yang lebih objektif. Dan kalau seandainya misalnya ada pihak pelapor yang menggunakan ahli, mungkin saja dari Bareskrim sendiri menghadirkan ahli di internal atau ahli yang versi dari Bareskrim bisa saja terjadi tentang itu kan gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Suparji, Bang Rifai mungkin sedikit juga menyampaikan ya sebagai penutup ya. Ya, intinya sih kami tetap mensupport ya, gelar perkara khusus ini. Cuma lagi-lagi kami mengharapkan tetap kita gunakan hukum acara Perkapolri yang benar. Karena lagi-lagi mencapai sebuah kebaikan, kebenaran juga harus dengan koridor hukum yang benar. Ya, karena kalau tidak, akhirnya juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan lagi ya.
bukan tidak mungkin juga dari pihak kami juga melakukan proses-proses hukum gitu. Sejauh ini kami belum melakukan itu. Tapi intinya adalah yuk kita gunakan hukum acara yang benar agar hasil yang dicapai juga sesuai dengan aturan mainnya gitu. Karena di negara hukum ya aturannya harus seperti itu, nggak bisa sekedar didesak, diminta ya, lalu tekanan media, lalu bergeser sana sini. Kita kan tidak membudayakan. Hebat sekali ya Roy Suryo dia. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi Mungkin itu betul-betul salah satu strategi yang kemarin-kemarin terus berkoar-koar di media sosial begitu ya. ya lebih kurang kita tahu sendiri kan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Kita Prof. kawal terus ya supaya Ya, proses betul. hukumnya berjalan dan Tapi dalam terakhir kami koridornya. masih percaya, kami akan lihat nanti digelar, kami akan hadir ya. Dan kami juga akan tentunya menggunakan hak kami untuk menyampaikan juga pandangan-pandangan. Kalau perlu juga kami akan menghadirkan ahli juga. Ya. Oke. Oke. Bisa Bahkan saja, kami kan? lebih Mantap. mungkin Ahli versus ahli, menghadirkan begitu ya. ahli-ahli Lengkap gitu ya. sekalian. Nanti ada ahli yang menengahi kan gitu. Karena kami Kurang juga satu. Apa? Ahli nujum. Ahli nujum. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bang Rifai, terima kasih Bang Ahmad, Mas Ahmad. Parji atas pagi hari ini. Dan Siap. tentu kita berharap gelar perkara khusus nggak jadi gelar perkara khusus banget, begitu ya. Versi selanjutnya kan begitu. Kita berharap gelar perkara khusus ini selesai, jangan mundur lagi. kasusnya terang benderang. Udahlah, jangan ribut-ribut terus. Begitu ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pagi hari ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah berita viral untuk Anda.